Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada jadwal matematika ya nak ya. Dan ini pertama kali kita memulai materi matematika di kelas 9. Dan untuk bab yang pertama itu adalah materi bilangan berpangkat dan akar. Tapi untuk pertemuan kali ini Bu Il akan bahas dulu yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Jadi nanti ini kalau sudah selesai baru akar, biar nanti nggak bingung. Jadi yang bilangan berpangkat ini kita pahami terlebih dahulu. Udah ya. Bilangan berpangkat ini kalau untuk di kelas 9 ini terbagi menjadi dua, yaitu bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Mungkin kalau dulu di MI-nya atau di kelas 7 ya pernah ada materi ini perpangkatan, yaitu di bilangan bulat. Itu hanya positif saja. Tapi di kelas 9 ini kita memulai dengan membahas bilangan berpangkat yang negatif. Sudah, sebelum saya lanjutkan, kita akan mengingat dulu pengertian daripada pangkat ya nak ya, dari contoh yang Bu Il kasih ini. Contoh yang nomor pertama ini, nyatakan ke dalam bentuk pangkat. Jadi kayak ini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya ada berapa? 3-nya ada 4. Berarti bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 4. Selesai. Nah selanjutnya adalah min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2-nya ada berapa? 3. Berarti min 2 pangkat 3. Harus dikasih kurung ya nak ya. Kalau nggak dikasih kurung kenapa Bu? Nanti kita bahas di sini. Ini nanti hasilnya juga berbeda. Jadi kurung itu sangat mempengaruhi. Kenapa kok dikasih kurung? Kalau dikasih kurung berarti min ini selalu ngikut dengan 2. Jadi kayak ini min 2, min 2, min 2. Beda dengan kalau misalkan min 2 pangkat 3. Kalau min 2 pangkat 3 yang dipangkatkan 3 itu hanya 2-nya saja. Tapi minnya enggak. Kalau ini minnya ikut. Kalau berarti min 2 pangkat 3 itu artinya min 2 kali 2 kali 2. Jadi harus bisa membedakan. Contoh selanjutnya untuk mengingat apa itu pengertian akar. Tentukan hasilnya. Yang pertama 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan artinya apa nak? 3 kali 3 ya. Berarti hasilnya berapa? 9. Betul. Nomor 2 min 2 pangkat 4 lah, ini kan ada kurungnya. Kalau ada kurungnya berarti minnya ikut semua. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Tandanya dulu aja dikalikan. Min kali min plus kali min kali min plus. Berarti hasilnya plus di sini nanti. Baru 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Berarti hasilnya 16. Beda dengan kalau min 2 pangkat 4 seperti yang Bu Il jelaskan tadi. Kalau tanpa tanda kurung berarti yang dipangkatkan itu 2-nya saja, minnya enggak. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah min 16. Nah, hasilnya beda kan? Karena kalau pada matematika itu ada min atau tidak ada min itu sudah pengaruh kan dalam angkanya. 2 sama min 2 sama enggak? Enggak sama. Jadi kalau kalian nanti ini pengerjaannya juga salah, kayak min 2 pangkat 4 ini minnya diikutkan semua, nanti hasilnya 16, itu juga pengaruh. Pengaruhnya apa ya? Salah jawaban kalian kan gitu. Saya lanjutkan. 3 pangkat min 2. Nah, ini kita nyampe pada hasil yang apa itu pangkatnya negatif. Bu, kalau 3 pangkat 2 itu 9, apakah 3 pangkat min 2 itu adalah min 9? Kira-kira kalau misalkan ini nak 3 pangkat 2 kan hasilnya 9. Akar kan pernah ya dibahas ya di MI atau di kelas 1 ya. Secara logika kalau 3 pangkat 2 hasilnya 9, maka 9 kalau di akar betul hasilnya harus ada berapa? 3, iya. 3 pangkat 2 9. Apakah akarnya 9 itu adalah 3? Iya betul. Tapi kalau ini kalian jawab 3 pangkat min 2 min 9 Bu. Coba dikembalikan. Apakah ada akarnya min 9 itu hasilnya 3? Nah, negatif di dalam akar pangkat 2 itu enggak ada nak. Tidak dapat didefinisikan. Atau kalau dalam kalkulator kita cari itu hasilnya adalah error. Jadi ini salah.
Terus gimana Bu? Ini kita bahas di sini nanti. Ya, ini tangguhkan karena nanti ini Bu Il tulis lagi nanti contohnya di bawah ya. Sebelum lebih detailnya bagaimana sih pangkat negatif itu, Bu Il mengingatkan lagi tentang sifat-sifat perpangkatan terlebih dahulu. Ini juga pernah di kelas 7 dulu. Kalau ada dua angka yang sama dipangkatkan, kalau dikali maka bisa disederhanakan angkanya cukup ditulis 1 saja. Kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat dikurangi, kalau dipangkatkan pangkatnya dikali. Lebih jelasnya perhatikan contoh. Nomor 1, disuruh menyederhanakan ya nak ya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Angka 2-nya sama kan? Yaitu sama-sama 2. Maka cukup tulis 1 kali aja. Karena dikali pangkatnya diapakan? Ya, kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat dikurangi, kalau dipangkatkan pangkat dikali. Karena ini dikali maka pangkatnya ditambah, berarti 4 ditambah 3 berapa? 2 pangkat 7. Selesai. Bu, kalau tak cari hasilnya gimana? Monggo. 2 pangkat 7 berapa? 128. Nah, ini gak apa-apa. Kalau misalkan di sini pangkatnya terlalu besar, misalkan 3 pangkat 30, nggak perlu dicari hasilnya, nggak apa-apa, cukup sampai 2 pangkat 30 saja. Tapi kalau misalkan masih bisa terjangkau, masih bisa dicari hasilnya, ya nggak apa-apa dicari hasilnya. Dah. Terus saya lanjutkan yang nomor 2, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Berarti 3-nya kan sama ya ini ya. Cukup ditulis 1, karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Jadi hasilnya berapa? 3 pangkat 6 kurangi 3, 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. Selesai. Nomor 3, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 3. Nah, seperti aturan yang di atas sifatnya kalau ada pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Langsung kalikan. 2 kali min 3 adalah min 6. Selesai. Pengembangan yang nomor 4, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 3 dipangkatkan 4. Yang dikerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 5 kalau dikali pangkatnya diapa? Betul, ditambah min 3. Setelah itu dipangkatkan 4. Hasilnya 5. Min 2 min 3 adalah min 1. Nah, karena dipangkatkan berarti dikali. Berarti 5 pangkat min 4. Selesai. Nomor 5. Kalau ada pangkat pecahan, kalau ini pangkatnya genap bilangannya. Kalau ada pangkat pecahan terus kalian disuruh menyederhanakan bagaimana. Nah, misal nomor 5 ya, 8 pangkat 2 per 3. Kalian harus fokus dulu di angka yang sini sama angka yang ini. Nah, kalau ada angka ini maka sederhanakan angka itu menjadi bentuk bilangan berpangkat. Jadi kebalikannya. Kalau yang tadi bilangan berpangkat disuruh cari hasilnya, kalau yang di sini hasilnya kalian bentuk dalam bentuk perpangkatan. 8 itu berapa pangkat berapa sih? Iya, 8 itu didapat dari 2 kali 2 kali 2. 8. 2-nya berapa kali? 3. Berarti di sini adalah 2 pangkat 3. 8-nya ya. Terus di sini dipangkatkan 2 per 3. 2 per 3. Lah, kembali ke sifatnya. Kalau ada pangkat dipangkatkan maka dikali. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 per 3. 3-nya coret. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Selesai. Yang nomor 6, 27 pangkat 4 per 3. Sama hasilnya kayak tadi ya. Maksudnya caranya sama. 27 jadikan bentuk berpangkat. Ini 27, 3 pangkat 3. Dipangkatkan 4 per 3. Jadi 3 pangkat 3 dikali 4 per 3. Coret, hasilnya 3 pangkat 4. Berapa 3 pangkat 4? 81. Selesai. Ini untuk mengingat karena memang pelajaran ini sudah pernah kalian dapat di kelas di MI-nya. Mungkin kalau di MI nggak ada negatif-negatifnya ya nak ya. Atau di kelas 7 juga pernah kan dapat kalau masih ini. Cuma kalau untuk mencari hasil dari bilangan berpangkat negatifnya itu sendiri berapa, kita bahas ntar lagi. Udah, kita lanjutkan ya. Kita mulai fokus pangkat negatif. Pangkat negatif itu tidak seperti yang tadi yang kita bahas yang ini ya. 3 pangkat min 2 hasilnya min 9. Tidak. Tapi perhatikan nak, kalau ada soal bentuk pangkatnya itu negatif, maka untuk mencari hasilnya itu
pangkat negatifnya harus dirubah dulu jadi pangkat positif. Jadi nggak bisa langsung dicari hasilnya. Dirubah dulu jadi pangkat positif. Kalau sudah jadi pangkat positif baru bisa dicari hasilnya. Kayak tadi nih saya tulis lagi di sini anak ya. 3 pangkat min 2 itu berapa? Bu Il ada trik sendiri yang bisa nanti kalian gunakan untuk mengerjakan ya. Bagaimana cara merubah dari pangkat positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Kadang kan di soal ditanya ini kayak gini, nyatakan dalam bentuk pangkat negatif. Jadi tergantung soalnya nanti ya. Kalau nyatakan ke dalam bentuk pangkat negatif ya berarti jadikan negatif. Lah terus gimana Bu caranya? Caranya adalah pindah tempat. Kayak 3 pangkat min 2 nih ya. 3 pangkat min 2 ini punya per berapa? Iya, per 1. Punya per yaitu per 1. Jadi untuk mencari berapa nilai 3 pangkat min 2, maka ini harus dirubah dulu menjadi pangkat positif. Cara merubah jadi pangkat positif itu adalah pindah tempat. Kalau awalnya di atas pindah ke bawah, kalau awalnya di bawah pindah ke atas. Jadi ini kan pangkatnya negatif, ada di atas. Biar jadi positif pindah ke, betul, pindah ke bawah. Langsung pindah aja ke bawah. 3 pangkat min 2. Satunya kemana Bu? 1 nggak usah ditulis. Ini. Berarti yang atas penghuninya kosong kan? Kasih aja 1 sini. Kalau kosong kasih 1. Maaf, ini jadi plus ya, bukan min. Karena ini min 2 di atas, terus pindah ke bawah sudah jadi plus. Nah, kalau sudah jadi plus, bisa sudah dicari hasilnya. Berarti berapa hasilnya? 1 per 3 pangkat 2, 9. Nah, ini caranya. Saya ulangi lagi di contoh yang nomor 2. Ini. Jadikan jadikan pangkat positif terlebih dahulu untuk mencari ini, nak. 2 per 5 pangkat min 3. Mana yang punya pangkat negatif? Betul, di bawah. Kalau di bawah biar jadi positif pindah ke atas. 2 gimana Bu? Ya tulis lagi di sini. 2 kan tetap ini kan pangkatnya positif kan. 2 ini 2 pangkat 1 karena tetap di atas. Ya. Yang ini bawah pindah ke atas jadi berapa? 5 pangkat 3. Jadi 2 dikali 5 pangkat 3 itu 125. Hasilnya 250. Ulangi lagi yang sini. Yuk, 4 P pangkat min 6. Nah, ini punya per berapa? 1. Yang punya pangkat min 6 itu yang mana? Iya, yang P. 4-nya Bu. Enggak lah, enggak dikasih kurung. Beda kalau misalkan gini, 4 P pangkat min 6. Beda. Berarti kan 4 juga pangkat min 6. Karena enggak ada tanda kurung, berarti yang punya pangkat P-nya saja. Yang negatif kan P pangkat min 6 kan? Biar positif, ini kan di atas. Biar positif pindah ke? Iya, betul, pindah ke bawah. Berarti 4 Bu tetap. Ini pindah ke bawah, 4 pangkat 6, selesai. Ini hasilnya. Yuk, saya lanjutkan lagi. Nyatakan ke dalam bentuk pangkat negatif. 1 per 2 pangkat 5. Positif biar negatif, ini letaknya ada di bawah. Biar negatif, betul, pindah ke atas. 2 pangkat min 5, selesai. Ini pangkat positifnya A pangkat 6. 3 nggak ikut ya karena nggak ada tanda kurung. Terus gimana Bu? Ada di bawah. Biar jadi negatif pindah ke atas. 6 pangkat A pangkat min 6 per 3. Selesai. Nomor 3. 2 per 3 dipangkatkan 2. Pangkatkan 2 dulu semuanya. Berarti berapa ini? 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Lah, biar jadi positif ya pindah tempat. Yang ini pindah ke bawah. Yang dari bawah pindah ke atas. Selesai. Atau bisa ditulis 3 per 2 pangkat min 2 karena pangkatnya sama. Nah, dari ini ke sini bisa diambil kesimpulan. Kalau pecahan mau dirubah pangkatnya negatif atau positif atau juga positif jadi negatif, maka tinggal membalikkan saja yang dalam. 2 per 3 pangkat 2 kalau mau jadi pangkatnya min maka jadi 3 per 2, tinggal balik saja, nak. Ya. Terus saya lanjutkan yang nomor 4. 1 per 5 pangkat 5A pangkat 2. Lah ini kan 5-nya juga ikut kan, dipangkatkan 2 berarti juga ikut pindah semuanya. Jadi hasilnya adalah dari bawah pindah ke atas. 5A pangkat min 2. Selesai. Semoga dari penjelasan Bu Il ini bisa kalian pahami. Kalau mungkin ada yang bingung, bisa diulangi lagi video ini berulang-ulang, dipahami benar-benar ya. Jadi kalau misalkan di awal ini kalian nggak paham, itu dilanjutkan, maka untuk materi
selanjutnya kalian juga nggak akan bisa memahami. Jadi kalau bisa di awal ini kalian pahamkan dulu, jadi biar berjalan ke depannya itu lebih enak. Terus nyatakan ke dalam bentuk positif. Nah sekarang kebalikannya yang tadi. A pangkat min 5, ini kan punya per toh, per berapa? 1. Ada di atas Bu, biar jadi plus, jadi pindah ke bawah. 1 per A pangkat 5, selesai. Ini 27A pangkat min 4 dibagi 3B pangkat min 2. Biar enak pembagian dirubah dulu jadi per. 27A pangkat min 4 per 3B pangkat min 2. 27 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Kalau nggak bisa Bu, ya dibiarkan. 27 bagi 3 berapa? 9. Nah, ini negatif Bu, di atas. Biar jadi positif, ya pindah ke bawah. Ini negatif Bu, di bawah. Biar jadi positif, ya pindah ke atas. Selesai. Loh, cukup mudah kan? Terus saya lanjutkan. 9M pangkat min 2 dikali 9M pangkat 2 dikali 2N pangkat min 3. Kalikan dulu 9 kali 2 18. M pangkat 2 N pangkat min 3. Loh ada yang negatif Bu, di atas, ya pindah ke bawah. Ini kan punya per no? Ya jadi 18 M pangkat 2 per N pangkat 3. Selesai. Saya lanjutkan nomor 4. AP pangkat min 3 suruh jadikan positif. Kebalikannya yang nomor 3 tadi. Tadi ada cara cepatnya kan. Kalau pecahan pangkatnya positif dirubah jadi negatif, atau kebalikannya dari negatif menjadi positif, yang di dalamnya cukup dibalik. Nah berarti yang sini yang di dalamnya cukup dibalik. Pangkat 3 selesai. Nomor 5. A pangkat 2 min 2 B pangkat 5 per A pangkat 3 B pangkat min 2. Tinggal ngerubah tempatnya saja. Yang atas mana yang dipindah? Iya yang ini, karena ini negatif jadikan positif kan. Ya yang positif Bu ya tetap B pangkat 5. Yang sini pindah A pangkat 2. Yang bawah A pangkat 3 nya tetap karena positif. Mana yang pindah? B pangkat 2. Selesai. Kalau dikali pangkatnya diapakan? Betul, ditambah. Jadi ini B pangkat 7 per A pangkat 5. Selesai, ini hasilnya. Saya lanjutkan yang terakhir. Nomor 6. A pangkat min 2B dipangkatkan min 3, terus B pangkat min 3 dipangkatkan 4. Kalau ada seperti ini, runtun mengerjakannya biar kalian nggak bingung. Gimana Bu? Kalikan dulu, pangkatkan dulu maksudnya ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan kan dikali. Jadi ini pangkatkan dulu. Berarti gimana? A pangkat min 2 kali min 3, min kali min plus 2 kali 3, 6. Yang sini B pangkat 1 kan kalau nggak ada ya. Berarti B pangkat kali min 3, berarti B pangkat min 3 per min 3 kali 12. Berapa? Maaf. Min 3 kali 4 jadi berapa? B pangkat min 12. No. Dipindah jadi positif. A nya tetap Bu, karena positif. Yang ini pindah ke bawah Bu. Yang sini pindah ke atas. 12. Loh, 12. Ini kan bisa dicoret toh? Ya, kalau dibagi pangkatnya diapakan tadi? Betul, dikurangi. Jadi A pangkat 6 B 12 kurangi 3. Jadi A pangkat 6 B pangkat 9. Selesai. Ini adalah dasar perpangkatan nak. Bentuk-bentuk soal yang muncul nanti enggak selalu seperti ini. Jadi dikembangkan lagi. Tapi dari pengembangan soal-soal yang ada itu enggak terlepas dari sifat-sifat dasarnya ini. Kalau yang dari awal sampai akhir ini Bu Il jelaskan kalian paham, untuk bentuk soal yang model apapun insya Allah kalian bisa. Diulangi lagi video ini ya, dilihat dari awal sampai akhir lagi sampai benar-benar paham. Baru nanti kalau sudah mulai paham, silakan kalian kerjakan soal yang nanti Bu Il kirim di grupnya masing-masing ya. Saya rasa ini dulu untuk pertemuan kita. Soal yang saya kasih itu nanti dikumpulkan Jumat yang akan datang, karena pertemuan kita itu hanya 1 kali di pandemi ini ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas tentang akar. Ya wis, terima kasih. Semoga kalian mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan, memahami dari apa yang Bu Il terangkan dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.